Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Hensuki. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Keiki dapat surat ancaman. Keiki disuruh untuk ke ruang eskul astronomi. Kalau enggak, dia bakalan nyebarin foto buruknya. Alhasil dia ke sana dan tempat tersebut nampak gelap. Tak lama ada seorang loli yang datang. Di sisi lain, Keiki disuruh untuk merekam si Yuika yang lagi memakai kostum kelinci. Yang membuat Keiki kagak ngerti lagi sama itu orang. Ternyata si Yuika berpenampilan seperti itu karena mau masuk klubnya si Sayuki. Syaratnya harus menggunakan kostum seperti itu. Terus di situ terjadi adu mulut lagi yang mana ngebanding-bandingin bentuk mereka berdua. Tak lama Yuika disuruh bikin teh. Di situ pun Nanjo ikutan masuk eskul juga. Tapi syarat buat Nanjo yaitu memberikan buku gai buatannya kepada si Sayuki plus edisi terbarunya. Keiki makin malu aja, ceritanya dibaca oleh banyak orang. Yuika kepo pengen baca, alhasil Sayuki meminjamkannya. Awalnya dia enak, tapi makin lama dia terus membacanya. Kini eskul itu dipenuhi oleh cewek-cewek suram. Pas keluar, Keiki memikirkan hal sama Loli sebelumnya. Yang mana Loli itu macam suka sama si Keiki. Keiki di situ udah baper duluan dan langsung ngajak nikah. Akhirnya dia kepedean. Loli itu sukanya bukan ke Keiki, melainkan ke si Soma. Keiki kena mental dan tidak sengaja menyalakan lampu yang ada di sana. Di ruangan tersebut terdapat banyak banget foto si Soma. Terus mereka pindah ke tempat buat ngobrol. Nama Loli itu Otori. Demi kesejahteraan bersama, Otori mengajak si Keiki membantu untuk dekat sama si Soma. Sebenarnya tanpa bantuan Keiki pun, si Otori bisa dekat sama si Soma. Secara Soma itu lolicon, tapi kendalanya adalah Otori itu kelas 3 yang mana lebih tua dari Soma. Terlihat dari rok yang Otori pakai, situasinya makin sulit. Secara Soma gak mau sama yang lebih tua, karena gak bisa nolak, akhirnya Keiki terima untuk membantu si Otori. Sepulang sekolah, dia bertemu dengan Mizuha, yang baru beres belanja. Dia nampak kesusahan bawa barang, alhasil si Keiki menraktirnya es krim terlebih dahulu, sambil bernostalgia dulu waktu kecil. Setelahnya mereka pulang. Keiki punya ide untuk membantu si Otori dekat dengan si Soma. Keesokannya dipakaikanlah cara itu. Otori memakai rok yang dipakai adik kelas biar kagak ketahuan. Rencananya cukup berhasil. Mereka bisa ngobrol, tukeran nomor HP dan foto berdua. Setelahnya mereka berdua kembali ke ruang eskul astronomi. Otori sangat berterima kasih di situ. Dan kini giliran si Keiki yang dibantu untuk memecahkan masalah dia tentang surat itu. Karena yang ikutan bersih-bersih udah kagak mungkin, Otori mencoba berspekulasi kalau ada orang kelima yang di luar cewek yang berempat itu. Nah, setelah sama Keiki dipikir-pikir, dia keinget sama guru yang ngontrol ruangan eskul. Tak lama dia bertemu dengan wakil ketua OSIS yang nampak sedang membawa banyak berkas, namun tak sengaja dia terpeleset di tangga. Keiki langsung sigap membantunya, yang membuat cewek itu langsung jatuh cinta. Dia adalah Fujimoto. Dia nampak nyaman di situ. Singkat cerita, Keiki menanyakan kepada guru yang mengetahui kalau ada orang pas sesudah mengunci pintu yaitu Fujimoto. Keiki langsung ketemuan sama si Fujimoto. Fujimoto berterima kasih atas yang kemarin. Dan dia memberikan sebuah camilan kepada Keiki. Fujimoto auto langsung deket sama Keiki. Terus dia pergi alasan mau ke kelas, padahal ke ruang astronomi. Otori mencoba menyelidiki di situ gerak-gerik dari si Fujimoto. Ada kemungkinan Fujimoto adalah pelakunya. Secara OSIS selalu mengecek ruangan eskul. Keiki udah cukup dibantuin sama Otori. Kini tinggal dia nolongin si Otori. Terus si Keiki pergi ke ruangan eskul. Di situ terdapat Yuika doang. Parahnya, dia masang perangkap sampai jatuh gitu. Yuika langsung ambil kesempatan itu. Dia mau menghukum si Keiki.
Karena dia di dalam mimpinya Yuika diapa-apain. Yuika menggelitiki si Keiki. Alhasil Keiki kagak sengaja memegang opainya si Yuika yang membuat dia langsung pergi. Tak lama datang si Fujimoto. Dia mau memeriksa ruangan tersebut dan meminta sebuah berkas. Lalu Fujimoto meminta bantuan untuk jadi sukarelawan mungut sampah di kota. Alhasil dia ikutan. Sayuki pun ada di sana saking gak mau ketinggalan momen. Di situ auto dipanas-panasin sama si Fujimoto. Pas mereka lagi mungut, si Sayuki minta bantuan ke si Keiki. Alhasil dia turuti. Bukannya mau ngangkat sampah, Keiki malah dipojokin gitu sama si Sayuki. Karena Keiki kagak mau hal macam-macam terjadi, dia melakukan apa yang kakeknya dulu sarankan, yaitu memegang bokong. Tanpa pikir panjang dia langsung lakukan. Akhirnya setelah melakukan itu si Sayuki menyerah. Tapi bukannya marah, malah dia seneng digituin. Terus dia pergi. Singkat cerita pas udah mau selesai si Fujimoto kagak sengaja terjatuh ke sungai. Bajunya jadi transparan. Keiki meminjamkan jaket miliknya. Bukannya dipakai malah diendus. Keesokannya setelah Soma dan Keiki beres olahraga dia berjalan menuju kelas. Tapi di situ ada Fujimoto yang nampak kagak mau deket-deket sama si Keiki. Lalu dia pergi gitu aja. Setelah itu Keiki diajak ke ruangan si Fujimoto. Dia dimanja banget di situ. Dikasih kopi, camilan, musik, suasananya pun enak. Ditambah pelukan dari Fujimoto. Udahlah enak banget. Namun tak lama Fujimoto tertidur. Begitupun si Keiki yang kagak tahan menahan ngantuk. Lalu tertidur. Setelah lama tidur, pas dia bangun, Fujimoto melakukan hal-hal aneh kepada si Keiki yang membuat dia takut. Ternyata si Fujimoto suka banget sama bau keringat laki-laki. Dia meminta sempak si Keiki yang bekas olahraga, jorok guys. Pasti ada aja ya teman-teman orang yang begitu. Singkat cerita tinggal si Keiki membantu si Otori supaya lebih dekat lagi sama si Soma. Terutama mereka makan bersama. Cuma itu aja belum cukup. Dia harus melakukan terobosan baru, yaitu dengan double date. Keiki bingung mau ngajakin siapa buat diajak kencan. Alhasil dia memilih si Sayuki yang kurang begitu bahaya. Otori lagi-lagi masih gugup kalau diajak kencan. Dan di situ pun Sayuki hampir saja membocorkan kalau Otori itu kakak kelasnya Soma. Untungnya Keiki langsung menyuruhnya untuk tutup mulut. Kalau ketahuan bisa kacau. Terus Sayuki mengajak untuk main bowling. Biar seru ada hukuman buat yang nilainya terendah. Dan yang ketiga, Sayuki sok-sokan padahal dia kagak bisa main bowling. Dia nganggap enteng si Otori yang kelihatan kecil. Tapi skill dia luar biasa bos. Dia sering main sama bapaknya. Di situ pun Soma diajari sama si Otori. Tapi tetap aja dia kalah. Sayuki keempat dan Soma ketiga. Dia dapat hukuman harus nurut apa kata si Otori. Otori mau dia manggil Soma dengan sebutan Soma-kun. Alhasil si Soma merasa ketembak hatinya. Mendengar dia disebut pun oleh Loli. Setelah kencan itu, kini Otori mau kencan lagi lain kali sama si Soma. Keiki berpikir kalau Otori sekarang udah kagak perlu bantuannya lagi. Terus Otori berterima kasih karena udah nolongin Otori selama ini. Sekarang dia kagak mau terus ngandelin si Keiki. Kini saatnya dia akan jujur kepada Soma dan menembak si Soma secara langsung. Sepulang sekolah, Otori langsung beraksi dengan mengajak pulang bareng. Di situ pun Keiki memantaunya. Di pertengahan jalan, Otori mencoba mengingat kembali kepada Soma tentang jalan itu. Dulu Soma pernah mengembalikan topinya Otori yang nyangkut di pohon. Terus setelahnya dia baru jujur kalau dia kelas 3. Dan langsung mengungkapkan perasaannya. Tapi sayangnya si Soma menolak dengan alasan dia adalah lolicon. Otori pulang dengan rasa kecewa. Begitupun si Soma yang merasa bersalah. Tak lama datang si Keiki. Dia menanyakan perasaan si Soma dan mencoba memberitahu Soma kagak masuk akal. Dia menolak si Otori dengan alasan kalau dia lolicon. Perbedaan umur bukan jadi halangan hati orang buat cinta sama orang tersebut. Kadang cinta itu buta bro. Alhasil si Soma pun mengakui semenjak kejadian topi itu dia suka mencari-cari si Otori. Padahal Otori pun suka nguntitin dia.
Di sisi lain, Otori terlihat sangat sedih dan kecewa sampai mau hapus foto bareng Soma. Tak lama datang si Keiki. Di situ dia mencoba menenangkannya sambil mencoba membuat pembelaan kepada si Otori biar dia bisa meluapkan rasa kekesalan dia. Namun si Soma datang yang membuat Otori salah tingkah. Di situ Soma langsung meminta maaf kepada Otori dan salahnya dia. Soma mengajak buat temenan. Otori auto cemberut karena Soma kayak kagak mau ditinggalin, tapi gak mau pacaran juga. Soma udah kena mental. Untungnya itu cuma candaan si Otori. Dia menerima si Soma untuk berteman terlebih dahulu. Terus Soma merasa ruangan itu gelap. Alhasil dia nyalainlah semuanya. Dan dia kaget banyak foto dia di situ. Inilah alasan dia kagak mau pacaran sama yang lebih tua darinya. Singkat cerita, si Keiki masih kepikiran dengan panse yang dia dapatkan. Sampai saat ini belum ada yang benar. Terus dia simpen pansenya. Pas dia mau ke kamar mandi, Keiki gak sengaja melihat ada Mizuha yang lagi mandi. Setelah kejadian itu, mereka berdua jadi canggung. Mizuha mah kagak masalah, toh kagak sengaja. Terakhir Keiki mengintip waktu SMP. Terus Keiki meminta pendapat kepada Mizuha tentang dia punya peliharaan gadis. Dan jadi budak gadis apa setuju, dia akan lapor polisi. Terus meminta pendapat tentang dia punya pacar pun, Mizuha gak setuju. Tapi dia cuma bohongan. Terus mereka melihat ramalan tentang zodiak mereka. Tak lama si Sayuki datang ke situ dengan alasan bosan. Lalu ke kamar si Keiki. Dia mau menunjukkan cosplay anjing kepada Keiki. Sayuki meminta maaf untuk pas mungut sampah kemarin. Tapi dia juga mau si Keiki meminta maaf atas kesalahan dia. Dia gak mau. Terus Sayuki juga minta buat dia jadi persis seperti layaknya anjing. Kalau enggak, dia bakalan sebarin buku buatannya Nanjo. Alhasil dia melakukan apa yang Sayuki suruh. Awalnya wajar-wajar aja. Cuma makin lama, dia meminta untuk mengelus perutnya. Yang makin lama, dia makin keenakan. Dan mau yang lebih. Dia langsung menarik si Keiki ke dadanya. Di situ pun Mizuha melihat itu. Auto rapat keluarga dah. Mizuha sangat susah diajak kompromi. Terus si Sayuki pulang karena udah puas dapat cinta dari Keiki. Keiki menyuruhnya buat cari majikan yang mau. Cuma Sayuki nyarinya yang sereg sama dia. Dan itu Keiki orangnya. Tak lama kemudian giliran Yuika datang. Alasannya masih sama karena bosan. Terus ke kamar Keiki lagi. Kini Yuika mau mendisiplinkan si Keiki dengan menyuruhnya memakai kostum kelinci. Kalau nolak, lagi-lagi buku suram itu lagi. Akhirnya mau nggak mau si Keiki menurutinya. Dia dapat perlakuan buruk, memalukan banget. Tapi dia kagak bisa benci orangnya. Terus Yuika mau memberikan sempak murahannya dia lagi. Dan enggak sengaja dia tersandung. Jadinya kayak begitu. Ditambah Mizuha melihat itu. Auto rapat lagi dah. Mizuha tetap aja gak mau percaya omongan si Keiki. Terus Yuika pulang. Keiki udah lemes. Tak lama si Nanjo nelpon. Dia meminta saran untuk cerita gaynya. Cuma Keiki udah males aja dengerin begituan. Alhasil dia ganti topik menanyakan kedua cewek yang main ke situ. Ternyata mereka udah merencanakannya di eskul. Lalu secara tiba-tiba si Nanjo menanyakan kejombloan si Keiki itu dimulai dari mana. Ternyata SMP juga dia udah jomblo. Nanjo akhirnya menawarkan diri, cuma dia bohongan. Padahal si Keiki udah baper. Setelah selesai menelpon, adiknya datang selesai keramas. Dia meminta mengeringkan rambutnya kepada Keiki. Keiki mah mau-mau aja. Setelahnya Keiki ke kamarnya. Pas mau ngecek panse yang dia umpetin, panse tersebut udah kagak ada di situ. Besoknya dia rapat sama Otori dan Soma. Ini tersangkanya yang paling mendekati, Sayuki sama Yuika. Tapi Keiki belum yakin kalau mereka berdua itu jatuh cinta sama Keiki. Terlihat dengan apa yang mereka perbuat. Selesai rapat, Keiki beraksi ke ruangan eskul si Sayuki. Kini Keiki mau menuruti apa kata Sayuki, yaitu jadi majikannya.
Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatane, bye-bye.